Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai percuma. Mereka tak bisa pergunakan cara ini untuk menjatuhkanmu. Oke, mari kita lihat energi dari beberapa orang atau seseorang yang pernah terkoneksi atau pernah berdealing sama kamu ya. Dimana orang-orang ini atau seseorang ini ya melakukan berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan dirimu. Namun kamu tidak jatuh-jatuh juga loh guys. Hingga detik ini kamu masih bisa survive, masih bisa berdiri tegak di tempatmu. Jadi di sini benar-benar ya, kamu itu sulit sekali untuk dijatuhkan oleh mereka karena kamu ini sepertinya memang beda dari yang lain ya guys ya. Oke, kita lihat di sini ada apa aja ya guys ya. Well, di sini ada Eight of Cups, ada Page of Atoms or Page of Swords, ada Five of Wands, ada Knight of Cups, ada Ace of Atoms or Ace of Swords, ada Five of Atoms or Five of Swords, ada the Lady and the Lord, ada Nurture, ada the Battle Wagon, one more, ada the City. Well guys, you see, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. So guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang atau beberapa orang yang sepertinya kemarin-kemarin itu melakukan berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan dirimu ya guys ya. Mungkin ini karena adanya sebuah kompetisi atau persaingan ya, bisa jadi persaingan di bidang pekerjaan gitu ya guys ya, atau bisa juga persaingan dalam ruang lingkup tetangga ya guys ya, di circle kamu di mana kamu stay saat ini ya. Nah, di sini aku ngerasa bahwa orang ini atau beberapa orang ini ya sudah banyak sekali menghabiskan energi atau tenaga bahkan waktunya untuk bisa membuat kamu ini terjatuh ya. Namun syukurlah sampai detik ini mereka masih belum bisa menjatuhkan kamu ya guys ya. Mereka bingung harus gimana lagi ini ya, nggak tahu harus apa. Di sini dikonfirmasi oleh Eight of Cups, di mana aku merasakan energi kebingungan dari orang-orang ini ya guys ya. Terutama orang yang sepertinya menaruh rasa tidak suka terhadap dirimu, atau mungkin saja orang yang memiliki rasa iri hati terhadapmu ya, seorang pendengki, bahkan mungkin orang ini memiliki dendam terhadap dirimu ya, who knows ya. Sepertinya orang ini tidak habis-habisnya ngerjain kamu loh guys ya. Sejak kemarin-kemarin atau di masa yang telah lalu ya, beberapa waktu yang lalu, mungkin insiden ini sudah selesai ya, atau insiden ini masih berlangsung hingga saat ini ya guys ya. Kamu tahu ya bahwa orang ini selalu memiliki rencana-rencana busuk ya untuk bisa menjatuhkan dirimu. Tapi kamu gak bisa jatuh-jatuh loh dibuat orang ini ya. Aku merasakan bahwa apa yang orang ini lakukan semua itu percuma ya guys ya. Mereka atau dia ini tidak bisa menjatuhkan dirimu ya, karena kamu ini adalah sosok yang berbeda dari kebanyakan orang. Kamu ini memang beda loh guys ya, dari auramu, dari pancaran auramu, dari energimu, atau dari kekuatan yang ada pada dirimu, itu benar-benar berbeda dari kebanyakan orang. Itu kenapa ya, sepertinya orang ini ngasal aja ya, memusuhi kamu atau memerangi kamu gitu.
tanpa tahu asal-usul kamu, tanpa tahu background kamu, tanpa tahu siapa sih kamu ini sebenarnya ya. Orang ini sepertinya bertindak gegabah ya, bisa terbilang sembrono ya, atau sembarangan gitu ya. Karena dia terbiasa menganggap remeh orang, terbiasa mengkerdilkan orang, terbiasa menganggap orang itu memiliki kualitas yang lebih rendah ketimbang dirinya. Makanya dia suka menyepelekan orang. Akhirnya dia kena batunya juga, dia salah lawan sepertinya di sini ya guys ya. Sejak kemarin-kemarin nih orang tidak habis-habisnya mencari akal atau ide untuk bisa ngerjain kamu lagi agar bisa menjatuhkan kamu ya. Dan aku rasa apa yang dia lakukan ini juga jong ya, nihil ya, tidak ada hasil sama sekali ya. Karena sampai detik ini kamu fine-fine aja. Dan dia pun juga kebingungan di sini ya, energi dari orang ini ya. Dia kebingungan banget ya, atau mereka ini kebingungan banget ya, karena melihat kamu ini sepertinya masih bersantai gitu ya, masih ceria, bersemangat, fine-fine aja, menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Mereka atau dia ini jadi bingung loh guys ya. Kok bisa-bisanya kamu ini sudah diapa-apain tapi kok masih fine-fine aja gitu. What's wrong? Ada apa ini? Gitu loh guys ya. Dan sepertinya mereka ini tidak bisa merealisasikan apa yang mereka rencanakan karena selalu saja terhalang oleh sesuatu ya, entah itu karena cuaca, entah itu karena adanya kesibukan atau sesuatu yang menghalangi mereka lah ya. Mungkin ini adalah salah satu pergerakan dari semesta yang memberikan bantuan ke kamu ya guys ya, sengaja menghalang-halangi niat dia atau mereka ini untuk berbuat lebih jauh ke kamu gitu ya, berbuat jolim lebih jauh ke kamu maksudnya gitu ya guys ya. Makanya kan mereka ini selalu terkendala gitu ya, kayaknya tuh apes aja ya. Kenapa? Karena mereka ini juga ada yang sampai menghabiskan begitu banyak dana ya untuk bisa ngerjain kamu ya, tapi nggak ada hasil alias jong ya, masih nggak ada terlihat hasilnya gitu loh guys ya. Karena kamu di sini terlihat baik-baik saja, tak ada satupun yang kurang dari dirimu ya. Dan di sini dia ini pun ya merencanakan segala sesuatu yang buruk itu tidak sendiri ya, dia didampingi oleh seseorang atau beberapa orang ya, entah itu pasangannya sendiri atau teman-temannya gitu ya, yang memiliki frekuensi yang sama dengan dirinya ya, jadi kayak kompak gitu ya, kayak bersekongkol gitu ya guys ya. Tapi lagi-lagi setiap kali dia melancarkan aksi dari rencananya itu selalu saja mengalami kegagalan gitu ya, atau tidak menunjukkan hasil yang signifikan yang benar-benar bisa bikin kamu tuh terjatuh gitu. Jadi nggak bisa-bisa gitu, sampai-sampai dia nih benar-benar bingung kamu ini manusia atau bukan sih gitu ya. Kayak harusnya kamu ini udah terjatuh gitu loh guys ya, harusnya kamu ini udah kayak down atau drop gitu ya, secara mental atau secara emosional gitu. Kamu tuh kayak harusnya udah menderita nih, udah sengsara ya gitu ya, karena memang harapan mereka tuh kayak gitu. Cuman realita yang terjadi ya itu benar-benar berbanding terbalik dengan apa yang mereka harapkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Makanya mereka ini benar-benar kayak coba untuk memeriksa kembali atau mereview kembali ya tindakannya mereka atau rencananya mereka gitu ya, mengevaluasi lagi ya apa ya yang salah gitu ya, sehingga nggak jadi-jadi gitu, atau nggak berhasil gitu. Dari kemarin-kemarin hingga kini kayaknya nggak menunjukkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi gitu. Kenapa ya? Apa yang salah dengan rencananya mereka gitu? Apakah ada kekeliruan atau apa gitu kan? Mereka lagi mencari tahu gitu ya. Lagi mengevaluasi dan mengobservasi tindakannya mereka, rencana yang mereka buat, apakah ada yang salah sehingga tidak berjalan sesuai dengan harapannya mereka gitu. Sehingga apa yang mereka rencanakan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu ya. Mereka bingung sendiri di sini ya guys ya. Dia atau mereka ini ya sudah melakukan berbagai macam cara ya guys ya, bahkan mempergunakan cara yang cukup ekstrim ya untuk bisa menjatuhkan dirimu ya. Tapi
nggak bisa juga gitu loh guys ya. Makanya mereka di sini benar-benar kebingungan ya. Bahkan terkadang ada muncul kekhawatiran jikalau kamu bisa mengalahkan mereka gitu ya. Mereka di sini nggak bisa terima loh kalau kamu mengalahkan dia atau mereka ini, karena dia atau mereka ini memiliki ego yang sangat besar ya, dan gengsi yang sangat tinggi ya. Pokoknya mereka yang harus terdepan, number one, dan jadi pemenang ya, keluar jadi pemenang pokoknya gitu ya. Tapi lagi-lagi kenyataan dan keberuntungan tidak berpihak kepada mereka ya. Sepertinya begitu ya guys ya. Dan di sini mereka menggunakan cara yang klasik ya guys ya, yaitu dengan komplot ya, seperti biasa ya. Dia atau sepasang orang ini ya, atau ada dua orang, entah itu cowok cewek sepasang atau cewek cewek atau cowok cowok ya. Nah, dia atau mereka ini ya menggunakan orang-orang sekitar untuk bisa membuat kamu merasa tidak nyaman atau tidak betah ya. Mereka sengaja menebarkan berita-berita yang tidak sedap gitu ya, rumor-rumor yang mereka ciptakan atau mereka buat-buat sendiri. Mereka rekayasa sebuah story yang endingnya itu mengarah ke hal yang negatif, yaitu menjelek-jelekan dirimu gitu ya. Bahkan ada juga tersiar sebuah fitnahan ya dari mereka gitu ya. Mereka mengatakan ini dari mulut ke mulut ya, mungkin dari satu tetangga ke tetangga lain gitu. Jadi kayak kamu tuh dibikin viral, atau berita yang mereka sebarkan ini menjadi booming gitu kemana-mana, sehingga orang-orang yang mereka peralat ini ya itu berpihak kepada mereka. Nah gitu ya, dan mereka yang sudah termakan hasutan oleh orang-orang ini ya, akhirnya membenci dirimu dan memusuhi kamu, sehingga kamu itu dijauhi oleh orang-orang sekitar. Nah begitu ya, mereka menggunakan cara yang klasik ini ya. Sering sekali mereka menggunakan cara yang klasik ini, tapi tidak mempan ke kamu ya guys ya. Kamu kayaknya udah masa bodoh gitu, mau digosipin, mau dijelekin, mau difitnah, kamu nggak peduli gitu. Karena buat kamu ya itu nggak penting ya. Karena menurut kamu ada yang lebih penting lagi daripada ini, yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupmu, ketimbang kamu mendengarkan omong kosong mereka gitu ya. Mereka ini berbicara itu omong kosong belaka ya guys ya, omdo ya, tidak ada bukti sama sekali gitu. Jadi kamu tenang-tenang aja di sini, kamu santai-santai aja ya. Bahkan kamu terbilang cuek ya guys ya. Di sini ada beberapa kamu yang mana memiliki karakter yang sangat dingin dan cuek bebek gitu ya guys ya. Terlebih dalam menyikapi rumor-rumor atau berita-berita atau gosip-gosip yang tidak benar. Karena kamu pikir ya, kalau misalnya itu tidak benar, kenapa kamu pusingkan gitu kan? Kan nggak benar gitu. Ngapain juga kamu marah? Nggak perlu marah kamu kan? Karena itu nggak benar gitu. Jadi kamu tuh kayaknya santai aja, ya udah, lu mau gosipin gue apa, mau ngata-ngatain gue apa, mau ngejelekin gue, mau ngerusak reputasi gue, bahkan mau memfitnah gue, ya gue sih masa bodoh. Kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh berpikirnya simple gitu. Jadi nggak mau ribet gitu. Karena selama itu nggak benar ya, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sebarluaskan itu nggak benar, ya kamu santuy aja ya. Gitu ya. Jadi kamu nggak ambil pusing gitu kan. Makanya ya, cara mereka yang terbilang klasik ini tak bisa dipergunakan lagi untuk menjatuhkan kamu, karena sepertinya kamu udah kebal ya, telinga kamu tuh udah kebal banget ya dengan omongan-omongan mereka yang tidak baik dan tidak benar gitu. Dan kamu ya, dan di antara kamu ada yang nggak marah gitu. Mereka omongin jelek tuh nggak marah kamu, bahkan sampai difitnah kamu nggak marah. Karena prinsip kamu adalah selama itu tidak benar, ngapain direpotin gitu. Selama itu tidak benar dan tidak terbukti, ngapain juga harus marah gitu kan. Berarti kan itu adalah bohongan gitu. Nggak benar, ya udah, nggak usah dipikirin gitu. Kamu sesimpel itu loh guys ya. Kemudian karena hasutan mereka dengan gerombolan-gerombolan orang ini ya tidak mempan ke kamu gitu ya. Mereka ini tidak menyerah sampai di sini aja. Mereka berusaha untuk bikin jebakan loh guys ya. Dengan menjebak kamu ya, agar kamu ini bisa dimanipulasi oleh orang-orang sekitar gitu. Jadi mereka ini kayak mengadu domba lah istilahnya ya, mengadu domba kamu dengan orang-orang sekitar, mungkin dengan tetangga-tetangga kamu, mungkin dengan teman-teman terdekat kamu, atau mungkin dengan orang-orang yang satu komunitas dengan kamu gitu ya, agar terjadi perkelahian atau perselisihan
pertengkaran gitu ya guys ya. Dia atau mereka ini mengharapkan terjadinya kerusuhan gitu ya di antara kamu dan orang yang mereka adu domba dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Tapi lagi-lagi itu tidak berhasil ya guys ya, tidak membuahkan hasil sama sekali. Kenapa? Karena kamu orangnya pintar gitu ya. Kamu udah tahu bahwa nih orang, dia ini atau mereka ini ingin mengadu domba kamu dengan si A, dengan si B. Kamu nggak ngeladenin gitu ya. Jadi orang ini mencoba untuk mencari masalah sama kamu ya. Kamu kalau tidak membiarkan saja gitu ya, atau kamu cuekin gitu ya, atau kamu berikan solusi, udah selesai gitu ya. Maunya mereka apa, kamu kasih solusinya seperti ini, udah selesai. Ada juga yang seperti itu. Atau ada juga yang mereka datang coba cari gara-gara ya, kamu cuekin gitu, kamu tutup pintu, kamu tutup pagar, nggak mau tahu, masa bodoh. Ada juga yang seperti itu gitu. Jadi nggak bisa diadu domba kamu ini ya. Jadi mereka pun tak bisa pergunakan cara ini untuk menjatuhkan kamu. So percuma saja ya, dia atau sepasang orang ini ya, atau mereka ini berusaha untuk menggunakan cara ini agar kamu itu terjebak gitu ya, dengan rencana jahatnya mereka ya untuk mengadu domba kamu dengan sesama kelompok atau sesama anggota members di komunitas kamu, atau sesama tetangga di tempat kamu tinggal gitu ya, di circle kamu. Ya percuma aja karena kamu udah tahu duluan. Jadi kamu lebih baik mengalah gitu loh guys ya. Kamu lebih memilih mengalah. Buat kamu ya, mengalah bukan berarti kalah gitu loh guys ya. Kamu mengalah hanya untuk menghindari konflik ya, agar tidak diperpanjang gitu ya, atau kamu ini orangnya tidak mau memperbesar masalah gitu, kalau bisa memperkecil masalah. Nah, di situ ya letak kecerdasan kamu ya, dimana kamu tuh udah tahu, oh kamu nih mau diadu domba sama si A, sama si B, sama si C, kamu mundur perlahan gitu. Karena kamu tahu dalangnya di balik ini siapa gitu loh guys ya. Mungkin si A, si B, si C itu datang ke kamu itu dengan emosional yang tinggi ya, dengan marah gitu kan, atau dengan ngata-ngatain kamu dengan kata-kata yang tidak mengenakan gitu. Kamu tenang aja di sini, kamu santai aja. Kalau nggak kamu cuekin atau kamu kasih solusi, udah biar selesai masalahnya, biar kelar gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak mau meributkan sesuatu yang tidak penting gitu. Buat apa? Nggak jadi beras, nggak jadi lauk, nggak jadi sayur yang bisa dimakan gitu kan. Jadi buat apa gitu? Kamu tuh lebih mementingkan sesuatu yang bermanfaat atau berfaedah gitu. Jadi kalau nggak berfaedah, nggak berguna, nggak bermanfaat, goodbye gitu ya. Kamu tuh orangnya mudah cut off orang gitu ya guys ya. Jadi kamu tuh nggak mau ambil pusing dengan tetek bengek kelakuan-kelakuan orang toksik ini gitu. Langsung kamu mundur atau menghindar atau menjauh, atau kamu selesaikan dengan cara yang instan gitu ya, dengan memberikan solusi yang jelas, padat, dan berisi sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan itu membungkam mulut mereka untuk mencari permasalahan kembali kepada dirimu gitu loh guys ya. Dan di sini ya, kamu ini termasuk orang yang pemberani gitu ya guys. Kamu ini tidak segan untuk menunjukkan taring kamu kepada orang-orang yang sepertinya berkelakuan kelewat batas ke kamu gitu. Kamu nggak akan segan-segan ngomelin dia atau mereka, atau marahin dia atau mereka, kalau kelakuan dia atau mereka itu melampaui batas gitu loh guys ya. Di sini kamu benar-benar seperti seorang kesatria loh ya. Kamu nggak takut, kamu nggak gentar, walaupun kamu menghadapi banyak orang. Mungkin saja segerombolan orang ini ya dihasut oleh dia atau mereka ini untuk menyerang kamu ya, satu persatu, satu lawan satu, atau maju semua gitu loh guys ya. Tapi kamu sedikit pun kamu nggak pernah takut, apalagi gentar ya. Kamu tetap maju di sini loh guys ya. Kamu tetap berusaha untuk menunjukkan value yang ada pada dirimu ya. Kamu punya nilai-nilai yang kamu junjung tinggi ya. Kamu ini orang yang memegang teguh yang namanya moralitas ya, kebaikan, kebenaran, dan keadilan gitu. Tapi ketika seseorang sudah berkelakuan melampaui batas, kamu pun tidak akan segan-segan untuk memberikan pelajaran kepada dia atau mereka itu. Gitu loh guys ya. Jadi di sini kamu benar-benar tegas ya, bisa tegas terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Wow, luar biasa ya. Dan di sini dia pun makin kebingungan ya, karena dengan cara-cara yang klasik seperti ini kok kamu ini tetap bisa bertahan, tetap bisa survive.
kamu terlihat seperti biasa loh guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh di sini, kamu itu tetap terlihat stabil, baik itu secara emosional ataupun secara finansial ya, keuangan ya. Secara penghidupan kamu itu fine-fine aja gitu. Seperti biasa kamu ya menjalankan aktivitas ya, bekerja ya, atau melakukan berbagai aktivitas yang terkoneksi dengan kegemaran atau hobi kamu ya. Atau kamu ini seperti biasanya gitu ya, beres-beres rumah, bersih-bersih rumah ya, kayak biasalah ya, nggak ada perubahan sedikit pun dengan dirimu gitu. Makanya dia nih tambah bingung gitu ya, padahal dia ini udah habis-habisan menikam kamu dari belakang loh. Ya, dengan memperalat orang-orang sekitar, dengan menggunakan orang-orang sekitar untuk bisa menjatuhkan dirimu, tapi sekali lagi di sini kamu nggak jatuh-jatuh juga ya. Dia sudah menancapkan ibarat kata tuh swords ya di belakang kamu gitu. Tapi kayaknya mental gitu loh guys ya. Kamu tuh kayaknya udah kebal gitu ya. Kebal dengan perkataan dia atau mereka ini ya. Perkataan yang jelek-jelek itu telinga kamu tuh udah kayak nggak ada rasa lagi gitu. Beda mungkin ya dengan kamu pertama kali mendapatkan serangan dari dia atau mereka ini ya. Yang mana dia atau mereka ini ngatain kamu dengan sesuatu yang sangat buruk atau tidak baik ya, kamu langsung mungkin tersinggung, langsung marah atau segala macem gitu. Di sini aku merasa ya, semakin hari kamu tuh semakin tangguh, semakin hari semakin kuat gitu. Jadi kamu tuh kayak udah kebal aja gitu, udah tahu lah, kamu tuh udah bisa ngebaca gitu. Nah, nanti kelakuan si dia atau mereka ini akan begini, nanti akan seperti ini. Dia atau mereka ini akan senang kalau aku tuh ngeresponnya kayak gini, kalau aku nanggepin, kalau aku ini kasih perhatian sama dia atau mereka ini. Ah, lebih baik aku masa bodoh aja, ah lebih baik cuekin aja, nggak usah lah, nggak usah dipedulikan, kayak gitu loh guys ya. Jadi setiap hari ini kayaknya ada aja pembelajaran yang kamu dapatkan, sehingga makin hari kamu ini kayaknya makin berisi dengan pengetahuan dan pengalaman gitu, sehingga itu memperkuat pondasi dirimu ya, sehingga kamu nggak mudah dijatuhkan oleh dia atau mereka ini. Makanya dia atau mereka ini bingung, kok kenapa semakin kamu ini diserang, semakin kamu ini tangguh, semakin sulit untuk dijatuhkan. Ya iyalah, kamu belajar daripada pengalaman, dari kelakuan-kelakuan toksik mereka, kamu pelajari, kamu ambil intisari atau kesimpulannya apa gitu, kamu jadikan sebagai pembelajaran untuk mengantisipasi sebagai senjata kamu untuk melawan mereka gitu. Jadi mereka nggak bisa menembus pertahanan kamu, bahkan menyentuh dirimu pun nggak bisa gitu ya. Ngapa-ngapain kamu tuh nggak bisa ya, karena kamu udah pandai sekali mengantisipasi ya. Contohnya tadi kamu mau diadu domba ya, orang mungkin saja pengen cari ribut ke kamu ya, mungkin dengan kontak fisik gitu ya, berkelahi ya, kamu tuh udah bisa menangkal atau menangkis itu gitu. Jadi kamu itu menggunakan pikiran kamu ya, kecerdasan kamu untuk bisa menangkis segala serangan yang mereka berikan kepada kamu gitu. Kamu bisa ya menangkis semua serangan-serangan yang mereka tunjukkan ke kamu gitu. Jadi nggak bisa membuat kamu ini down, drop, apalagi sampai menjatuhkan kamu gitu. Ya, di sini dia benar-benar bingung gitu. Semua cara yang dia lakukan itu nggak berguna gitu loh guys ya. Dan di sini pun ya sampai-sampai ada di antara dia atau mereka ini ya yang menggunakan ilmu semacam black magic gitu ya guys ya. Mungkin dia atau mereka ini ya bisa sendiri ya menggunakan black magic ya guys ya. Entah belajar dari mana ya guys ya. Entah dia atau mereka punya family yang tahu gitu ya hal-hal yang seperti itu ya. Dia atau mereka ini bisa ngirimin black magic loh guys ya ke kamu gitu. Tapi karena kamu di sini pertahanannya kuat, apalagi di antara kamu ini ada punya penjaga ya guys ya, dimana yang dia kirimkan ya termasuk sihir, santet atau berbagai macam jenis black magic gitu ya, keilmuan black magic itu benar-benar mental gitu ya, benar-benar nggak bisa menembus dirimu ya, karena ada yang jagain kamu. Yang jagain kamu ini entah itu berasal dari nenek moyang kamu ya, leluhur kamu, atau berasal dari kebaikan hatimu ya, yang mana kamu ini mungkin suka sedekah, suka berbagi, suka nolong orang. Itu semua jadi karma baik yang sewaktu-waktu bisa menjadi perisai kamu ya, yang memproteksi dirimu gitu. Jadi dia bingung juga ya, udah dikirimin sihir atau dia bermain black magic untuk ngirimin kamu black magic ya, tetap nggak mempan juga ya. Bahkan ada yang sampai dia ngajak-ngajak teman-temannya gitu ya untuk pergi ke tempat dukun atau orang magic gitu ya.
Yang mana teman-temannya ini ya mungkin punya kenalan dukun atau orang magic yang lebih canggih atau lebih sakti atau apa gitu ya guys ya. Mereka kayak bergu atau bergerombol atau rombongan ya pergi ke sana ya, satu taksi ya atau satu mobil atau satu bis ya, entahlah, tapi kayaknya banyak orang gitu ya yang mendukung dia atau mereka ini untuk bisa menjatuhkan kamu gitu. Mereka ini nggak sendiri loh guys ya, mereka gerombolan gitu loh guys ya. Mereka jalan gitu ya ke suatu tempat ya atau ke suatu daerah yang mungkin saja terkenal bahwa di sana ada orang magic atau ada dukun sakti atau segala macam gitu ya. Dan mereka berkali-kali menggunakan black magic itu ke kamu gitu ya. Mengirimkan black magic ke kamu tapi nggak mempan juga ya. Karena di sini kehidupan kamu tuh fine-fine aja ya. Makanya mereka tuh bingung gitu ya. Kok masih sehat gitu? Kok rezekinya masih lancar? Kok pekerjaannya masih bagus, usahanya tetap berkembang, bahkan makin pesat. Nah, gitu. Karena di sini di antara kamu ada yang kuat iman ya, termasuk orang yang kuat iman yang selalu terkoneksi dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta gitu. Sehingga mereka-mereka ini sulit sekali untuk menembus perisai kamu ya. Jadi kamu ini sepertinya dilindungi banget ya. Kamu benar-benar diproteksi karena kamu ini termasuk orang baik gitu loh guys ya. Kamu nggak pernah mencari masalah sama orang. Justru orang yang suka cari ribut sama kamu. Yang cari gara-gara dan bikin masalah sama kamu. Nah seperti itu. Itu kenapa percuma mereka tak bisa pergunakan cara-cara yang seperti ini untuk menjatuhkan dirimu loh guys ya. Padahal kamu sudah sering loh diserang oleh dia atau mereka ini. Tapi kamu tetap aja mampu berdiri tegak. Berdiri tegar di kakimu sendiri, kamu mampu berpijak di kakimu sendiri. Karena di sini pun aku merasa bahwa di antara kamu ini termasuk orang yang sangat-sangat mandiri ya. Kamu itu orang yang tidak mau menyusahkan orang lain. Tapi aku rasa ya kamu sering sekali disusahkan oleh orang ya, terutama orang-orang sekitarmu yang sering sekali minta bantuan sama kamu. Tapi ketika kamu susah, ketika kamu mengalami kesulitan, tidak ada satupun orang yang membantu kamu, alias semua orang yang berada di sekitarmu yang mana pernah kamu tolong itu bubar ya, kabur pergi ya. Jadi ketangguhan kamu ini juga berasal dari sana. Kamu udah terbiasa banting tulang sendiri, berpijak di kaki sendiri, berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri. Jadi apa-apa tuh sudah terbiasa tuh sendiri gitu loh guys ya. Itu kenapa kamu setangguh ini. Oleh karena cara-cara yang seperti ini tidak mempan ke kamu dan kamu sepertinya udah kebal ya dengan diperlakukan toksik oleh mereka gitu ya. Kebal banget ya. Karena kamu udah terbiasa berpijak di kaki sendiri gitu ya guys ya. Akhirnya dia atau mereka ini berusaha untuk berbaik-baik ke kamu ya. Dikonfirmasi oleh Knight of Cups ya. Ada di antara dia atau mereka ini yang berusaha untuk deketin kamu, berusaha untuk nyamar jadi teman kamu atau kawan kamu di sini ya. Pura-pura kasih bantuan, pura-pura memberikan pertolongan ya. Padahal dia atau mereka ini mungkin saja suruhan. Atau dia mereka ini hanya berpura-pura. Tapi kamu tidak sebodoh itu gitu ya, yang mau saja menerima apa yang dia atau mereka ini suguhkan ke kamu ya. Terlebih kalau dia atau mereka ini memberikan uluran tangan berupa bantuan, kamu di sini akan menolak ya. Jangankan mereka berusaha untuk memberikan pertolongan atau bantuan ya, yang dikemas dengan senyum manis ya. Mereka atau dia aja dekat sama kamu gitu ya, berusaha untuk mendekati kamu ya, mungkin aja mereka kelayapan atau jalan-jalan di sekitar circle tempat kamu tinggal ya, di sekitar rumah kamu tuh udah ilfeel gitu. Kamu masuk ke dalam rumah, terus kamu tutup pintu, kamu kunci pintu. Yang mana kamu tidak mau lihat muka atau wajah dia atau mereka ini lagi gitu loh guys ya. Karena kamu udah tahu gitu ya, udah tahu kartu mereka ya, udah tahu rencana busuknya mereka ya. Kamu tuh udah tahu segala kelakuan toksiknya mereka gitu ya. Jadi mereka nih kebingungan, kamu ini dibaikin nggak bisa, dijahatin apalagi gitu loh guys ya. Jadi semua yang mereka lakukan ini percuma. Mereka tak bisa pergunakan cara-cara ini untuk menjatuhkan kamu. Karena kamu di sini udah kebal dengan perlakuan toksik ya. Sebab di antara kamu ini ada yang tahunan bahkan puluhan tahun, ada yang sudah
mengalami perlakuan toksik ini ya. Jadi berangkat dari pengalaman di masa lalu yang mana kamu jadikan sebagai panduan, pembelajaran, bahkan senjata kamu untuk bisa mengantisipasi kelakuan-kelakuan toksik pada orang-orang yang baru kamu temui. Nah, seperti itu. Dan mereka ini, dan dia ini, dan mereka atau dia ini tidak tahu, ya, tidak tahu story tentang kehidupan kamu. Makanya mereka atau dia ini asal nyablak aja menyerang kamu, berusaha untuk menjatuhkan kamu, tanpa dia atau mereka ketahui background atau latar belakang kamu yang sebenarnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini mereka benar-benar merasa bahwa kamu itu memang beda ya, beda dari yang lain ya. Karena orang-orang lain yang pernah mereka perlakukan buruk atau mereka ini berlaku toksik kepada orang-orang terdahulu, mereka menggunakan cara-cara ini itu mempan ya, ampuh, efektif. Mereka bisa menjatuhkan lawan-lawan mereka di masa lalu. Mereka bisa memperdaya lawan-lawan mereka, bahkan mengalahkan orang-orang yang mereka benci, orang-orang yang mereka tidak sukai, yang mereka musuhi di masa lalu. Itu bisa dengan cara-cara yang seperti ini. Tapi dengan kamu nggak bisa, karena kamu bukan orang sembarangan. Mereka atau dia ini nggak bisa menggunakan cara-cara ini kepada dirimu, karena kamu adalah orang yang berbeda. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiac Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiac Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiac Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiac Cancer, ada Gemini, dan Sagittarius, juga Capricorn. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat apa pesannya buat kamu kali ini ya. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada grow. Well, next ada commit to happiness. One more. Oke, di sini ada intention. Well guys, di sini pesannya buat kamu ya. Tetaplah kamu bertumbuh dan berkembang ya guys. Karena pertumbuhan dan perkembanganmu ini akan membuat kamu makin melesat dan makin meroket untuk bisa lebih dekat pada kesuksesanmu. Kamu tak perlu menghiraukan orang-orang toksik yang berada di sekitarmu, karena memang mereka ini adalah sebuah tantangan buat kamu yang harus kamu taklukkan. Dimana untuk menaklukkan mereka ini tidak perlu dengan cara kekerasan, karena memang mereka ini mencari masalah yang menjurus dengan sesuatu yang bisa merugikan kamu gitu loh guys ya. Semakin kamu meladeni orang-orang toksik itu, semakin akan membuat fokus kamu menjadi terpecah, sehingga kamu akan makin terhambat untuk bertumbuh dan berkembang ya. Itu adalah taktik atau strategi yang digunakan oleh orang toksik untuk bisa menghancurkan impian seseorang ya. Jadi jangan sampai terkecoh ya guys ya. Kamu di sini mesti berusaha untuk terus berfokus, konsentrasi, dan konsisten dengan apa yang kamu usahakan atau apa yang kamu kerjakan saat ini. Karena apa yang kamu usahakan dan apa yang sedang kamu kerjakan saat ini adalah sesuatu yang bernilai atau memiliki value, yang mana itu akan memberikan manfaat dan kontribusi yang sangat positif untuk kehidupan kamu, terutama dalam meningkatkan kualitas hidupmu ya guys. Memang di sini semakin kamu bertumbuh dan semakin kamu berkembang, maka semakin banyak juga gerombolan orang-orang toksik yang akan membencimu. Kamu harus kuat-kuat mental untuk menghadapi orang-orang itu. Kamu tidak perlu menghadapi orang-orang itu dengan caranya mereka ya. Mereka mungkin saja berlaku kasar, brutal, atau bahkan melakukan kekerasan secara verbal dan psikis ya. Mereka berusaha untuk mencari kesempatan agar mereka bisa mengganggu kamu atau mengusik kehidupan kamu ya. Kamu tak perlu menghadapi mereka dengan cara yang
sama seperti yang mereka lakukan, ya. Jauh lebih aman dan jauh lebih baik, ya, kalau kamu kembali ke kehidupanmu sendiri, ya, tanpa mempedulikan mereka. Karena semakin kamu bertumbuh dan berkembang, semakin kamu membuat mereka itu kepanasan. Semakin kamu bertumbuh dan berkembang, itu semakin membuat mereka itu menjadi khawatir dan ketakutan. Kenapa? Mereka khawatir dan takut kalau kehidupan kamu itu bisa lebih baik ketimbang mereka, kalau level kamu itu akan naik dan mereka levelnya akan turun, ya. Justru disitulah letak daripada cara kamu menghadapi mereka dengan bijaksana, ya. Karena selain kamu akan aman, kamu pun akan terhindar dari persoalan-persoalan yang bisa merugikan kamu, ya. Mereka memang berusaha untuk membuat kamu mengalami kerugian. Itu kenapa mereka melakukan berbagai macam cara untuk bisa menghancurkan setiap apa yang kamu rencanakan. Karena tujuan mereka adalah menjatuhkan kamu. Kamu jangan goyah dan jangan goyang hanya karena kelakuan toksiknya mereka. Justru jadikanlah itu sebagai dorongan atau motivasi buat kamu untuk terus bisa berkembang dan melangkah maju. Karena dengan begitu, kamu akan memperlihatkan kualitas dirimu yang sebenarnya. Dan itu akan membuat mereka gentar, bahkan ketar-ketir ketika kamu berhasil mewujudkan impian dan cita-citamu. Kemudian di sini pesannya lagi buat kamu mesti terus berkomitmen dengan kebahagiaan yang kamu miliki saat ini. Jangan sampai kelakuan-kelakuan toksik mereka itu merubah cara pandangmu dan mempengaruhi suasana hatimu sehingga kamu tidak bisa konsentrasi terhadap pekerjaanmu. Jangan sampai kelakuan-kelakuan toksik mereka itu menghancurkan kebahagiaan yang sudah kamu bentuk dan sudah kamu bangun bersama dengan orang-orang terdekatmu. Sebaiknya hindari energi-energi toksik itu dengan memproteksi diri dan membentengi diri, yaitu dengan membuat batasan yang mana mereka tidak bisa menjangkau dirimu, ya, dengan tidak banyak berbicara, dengan tidak mengumbar story walaupun hanya di media sosial atau status yang mana itu bisa diperoleh oleh mereka, yang mana akan sampai dari mulut ke mulut. Lebih baik diam dan tetap fokus bekerja. Dengan begitu, kamu pun akan melihat hasil yang nyata dari apa yang kamu usahakan. Dengan kamu kembali kepada fokus hidupmu sendiri, maka itu akan memperkecil kesempatan mereka untuk bisa menguasai dirimu. Karena tujuan mereka di sini untuk menjatuhkan kamu adalah agar kamu ini tertinggal dan bisa mereka kuasai, sehingga kamu tidak bisa bertumbuh dan berkembang, apalagi sampai mencetak prestasi. Itu maunya mereka. Jadi jangan sampai terpancing dengan kelakuan toksik yang mereka buat-buat, yang sengaja mereka ciptakan untuk bisa mematahkan semangat kamu. Tetaplah kamu di sini berbahagia, bergembira, riang, gembira, ceria, dan menunjukkan pancaran energi positif melalui kebahagiaan yang kamu miliki. Jadi di sini tetaplah kamu bersemangat dan berada di level energi positif. Dan di sini pesannya buat kamu lagi, kamu mesti lebih peka dengan niatan orang-orang yang datang ke kamu. Who knows, orang-orang yang datang ke kamu ini memiliki niat yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, ya. Jadi kita tidak tahu orang yang datang ke kita ini apakah memiliki niat baik atau niat buruk, ya. Tapi kamu bisa mendeteksinya dengan melalui obrolan singkat dengan dia atau mereka yang datang ke kamu, ya. Mungkin kamu perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan, tapi kamu jangan sampai memberikan jawaban-jawaban kepada dia atau mereka dengan mudah, ya. Misalnya kalau dia atau mereka ini ya bertamu ke rumah kamu, tapi kamu tidak kenal nih dengan dia atau mereka ini, ya. Dia atau mereka ini menanyakan ini, itu, dan sebagainya ke kamu, kamu jangan mudah untuk memberikan jawaban atau jangan polos memberikan jawaban apa adanya. Tapi cari tahu dulu siapa dia atau mereka ini, dan perlu tidak kamu itu menjawab
secara gamblang atau blak-blakan apa yang mereka pertanyakan. Who knows, ini adalah pertanyaan jebakan untuk mengorek informasi tentang dirimu atau untuk mengetahui sesuatu yang penting dari dirimu. Jadi jangan sampai terjebak ya guys ya. Who knows, orang ini adalah orang suruhan, atau orang ini adalah orang yang memiliki koneksi dengan mereka atau dia yang ingin menjatuhkan dirimu. Jadi kamu harus lebih jeli, harus lebih peka lagi ya untuk mendeteksi niatan dari seseorang atau orang-orang yang datang ke kamu ya. Cari tahu dulu ya, maksudnya apa, dia bertanya ini untuk apa gitu loh guys ya. Jadi jangan langsung dijawab atau jangan mudah memberikan jawaban ya kalau itu tidak penting buat kamu, hanya penting buat mereka gitu loh guys ya. Jadi berbijaksanalah untuk menyikapi setiap perilaku yang ditunjukkan oleh orang yang terkoneksi dengan dirimu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, keberuntungan, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya!